Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, pendukung komentator yang mendukung Sani Uye atau muhibinnya Sani Uye seperti Al-Qudsi and the Gang. Mereka sepertinya ingin sekali, ngebet sekali saya diskusi live dengan Sani Uye. Tidak hanya komentator di halaman komen channel saya meminta saya untuk diskusi live dengan Sani Uye. Bahkan Ustadz Ahdi Afandi juga menginginkan itu, sobat-sobat. Dan Sani Uye ya di konten yang merespon konten saya juga melayangkan tantangan, sobat-sobat. Tantangan diskusi live, sobat-sobat. Ya, bagaimana ya? Ini kan apa namanya ya, seperti anak kecil lah, sobat-sobat. Ya, kan anak kecil ini ketika mereka adu omongan, ya kalau bahasa orang dewasa berdebat. Nah, dan ketika anak kecil ini ya salah satunya kalah omongan. Nah, yang kalah omongan ini kan emosi. Kemudian ya menantang-nantang kan. Dan bisa saja akhirnya terjadi baku hantam, sobat-sobat, hanya karena kalah omongan. Nah, jadi kalau kita analogikan ke situ, yang suka nantang-nantang live ya, ini kan sama dengan anak kecil tadi yang kalah omongan. Ya sebenarnya kan yang menantang-nantang itu kan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup untuk merespon melalui konten atau melalui komen, ya. Nah, untuk menutupi itu, maka dia menantang. Sama dengan anak kecil tadi. Untuk menutupi kekalahannya, ya dia menantang. Dia memakai otot, sobat-sobat. Ya, tentu saja kita tidak mungkin kan berlaku seperti anak kecil itu. Tetapi yang dilakukan seseorang yang tidak mampu lagi merespon dengan argumentasi, dengan menghadirkan dalil-dalil, dan dengan secara ilmiah, akhirnya kan menantang-nantang, sama seperti Sani Uye dan juga Ustadz Ahdi Afandi. Ya. Lalu untuk apa? Nah, saya bukannya tidak mau sebenarnya memenuhi tantangan Sani Uye. Ya. Akan tetapi
apakah ada manfaatnya? Karena toh ya debat yang pernah dilakukan, misalnya ya debat antara Kiai Haji Idrus Ramli dan Ustadz Firanda dengan Ustadz Zainal Abidin, toh tidak dipatuhi. Toh malah Kiai Haji Idrus Ramli semakin kuat membela ya amalan bid'ahnya dan semakin menggila-gila kebenciannya terhadap yang dia sebut sebagai Wahabi. Bahkan dia mengatakan, meskipun ini mengutip dari ulama Aceh, katanya ya, mencaci maki Wahabi itu sama dengan zikir, dengan baca Quran. Ya, berpahala. Dan bahkan dia mengatakan memerangi Wahabi itu wajib. Pahalanya paling besar di akhir zaman ini. Nah, kalau hasil diskusi seperti ini kan tidak ada gunanya. Hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Karena ternyata yang dicari bukan kebenaran menurut Quran dan Sunnah Nabi, tetapi pembenaran terhadap amalan bid'ah mereka. Ya, saya yakin Sani Uye juga akan seperti itu. Ya, toh di konten saya terakhir, ya, berdasarkan perkataan Idrus Ramli, pengakuan Idrus Ramli, kan membantah, ya, omongan Sani Uye yang mengatakan kitab I'anat Thalibin ya tidak mengharamkan tahlilan. Ternyata Kiai Haji Idrus Ramli mengakui berdasarkan kitab yang sama, tahlilan itu bid'ah mungkarah, bid'ah makruhah, yang menghentikannya akan mendapat pahala. Tidak sampai di situ, sobat-sobat. Ada 5 kitab yang dibacakan oleh Ustadz Alwi-Bibah. Ustadz Alwi-Bibah ini adalah mantan santrinya Kiai Haji Sukron Ma'mun, tokoh sepuh Aswaja. Ya. Tetapi Ustadz Alwi-Bibah ini hijrah ya ke pemahaman yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Beliau berdasarkan kitab yang beliau baca, 5 kitab, itu menentang omongan Sani Uye. Ya, itu termasuk tentunya kita menjadi 6, termasuk kitab I'anat Thalibin. Nah, jadi sobat-sobat, ya saya bukannya tidak mau, akan tetapi melihat ya manfaatnya ya kecil sekali kalau tidak bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Karena sekali lagi ya, yang dicari bukan kebenaran menurut Allah dan Rasulnya, bukan kebenaran menurut Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi pembenaran menurut amalan bid'ah mereka. Ya, jadi ukuran kebenaran mereka adalah amalan bid'ah mereka sendiri. Ya, tapi kalau mereka memaksa juga ya, live, diskusi live dengan saya, ya silahkan saja. Ya, silahkan diatur, undang saya. Tetapi satu hal yang syaratnya adalah ukuran kebenarannya harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi, sesuai
dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Nah, sobat-sobat, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.